Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi, Shalom, puji nama Tuhan. Ya, tidak terasa kita sudah memasuki minggu Prapaskah yang kedua. Ya, kita akan terus mengenang akan masa-masa pengorbanan Tuhan Yesus untuk menebus akan dosa kita. Ya, dan oleh karena darahnya Tuhan Yesus mati di salib, sehingga olehnya kita dapat hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Ya. Bapak Ibu dan Saudara, sebelum kita akan memulai ibadah kita, mari kita akan memberikan salam kepada Bapak Ibu Saudara yang ada di dekat. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini dalam ibadah nanti ada litani, ya. Jadi kita akan membaca secara bergantian. Bapak Ibu bisa menyimak dalam layar LCD yang nanti akan ditayangkan. Ya. Jadi mari bersama-sama kita akan memulai ibadah kita. Marilah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur. Kami mau bersyukur kepada Tuhan di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Kami mau bermazmur bagi-Mu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih-Mu besar sampai ke langit dan kebenaran-Mu sampai awan-awan. Kemuliaan Tuhan mengatasi seluruh bumi. Terpujilah Tuhan. Kita akan naikkan satu pujian, kemurahan Tuhan. Sampai hari ini
yang sungguh luar biasa mengasihi kami, yang hadir di tengah-tengah ibadah kami. Oleh karena itu kami ingin menyerahkan ibadah Minggu Prapaskah ini. Kita mulai dengan satu pengakuan. Pertolongan kita adalah dari Tuhan yang mengasihi dan menebus kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang akan menyertai saudara-saudari sekalian. Amin. Yesaya pasal 1 ayat yang ke-18. Marilah baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, saudari yang dikasihi Tuhan, kita memasuki Minggu Prapaskah yang kedua. Dan setiap kita diingatkan bahwa orang-orang yang sudah dimenangkan di dalam Kristus, maka kita harus mati terhadap dosa dan hidup bagi Allah. Harus kita tanamkan di dalam hati setiap kita. Dan di pagi hari ini kita akan diingatkan bersama-sama betapa bahayanya dosa karena ia adalah racun yang mematikan. Karena itu kita harus waspada, jangan menganggap ringan atau remeh. Tetapi jikalau kita sudah jatuh di dalamnya, ada kasih Tuhan yang memberi pertolongan kepada kita. Ada Tuhan yang menebus setiap kita sehingga kita dipulihkan di dalam kehidupan setiap kita. Mari ketika kita memasuki Minggu Prapaskah yang kedua, kita terus akan merefleksi sekaligus mengoreksi perjalanan iman kita sehingga semakin hari hidup kita semakin benar dan berkenan kepada Tuhan. Mari kita minta pertolongan Roh Kudus untuk memimpin dan menuntun kita sehingga hari-hari yang kita akan lewati, yang akan kita lalui, kita dapat bertahan di dalam pencobaan dan kita akan mendapatkan berkat mahkota kehidupan bagi setiap orang yang bertahan sampai pada akhirnya. Selamat beribadah di pagi hari ini. Kasih kemurahan Tuhan memberkati dan menyertai Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, salah satu cara untuk menemukan kasih karunia Tuhan adalah dengan memiliki hati yang mengucap syukur. Ya. Orang kalau mengucap syukur, itu dengan mudah melihat akan kebaikan Tuhan. Ya. Dengan bersyukur kita akan lebih peka terhadap kasih karunia Tuhan pada setiap hari. Ya. Kalau kita renungkan Bapak Ibu, apakah kita pernah mengucap syukur
atas udara yang kita hirup setiap hari. Ya. Apakah kita pernah menyadari bahwa setiap pagi kita bangun itu adalah kasih karunia Tuhan? Ya. Apakah kita bersyukur untuk orang-orang yang Tuhan tempatkan dalam kehidupan kita? Ya. Dan mari pada hari ini kita akan membuka mata dan hati kita ya, untuk melihat betapa besarnya anugerah Tuhan atas hidup kita. Kita akan bersukacita dengan satu pujian, datanglah ke bait-Nya. Ya, kita akan nyanyikan dengan berdoa. Setiap kita yang sudah mengaku dosa dan diampuni semua pelanggarannya oleh Tuhan, terimalah berita pendamaian bagi setiap kita. 2 Korintus pasal 13 ayat yang ke-11 demikian bunyi firman Tuhan. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku. Sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Terpujilah Tuhan.
Kita akan pujikan besar anugerah bagian yang ada. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena Engkau telah memberkati dan melindungi kami dalam sepekan ini. Kami mengucap syukur dan berterima kasih pada pagi hari ini kami dapat berkumpul di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami berdoa untuk jemaat-Mu di tempat ini yang sudah lanjut usia, Engkau berkati dan lindungi senantiasa. Kami juga berdoa untuk jemaat yang mengalami sakit dan lemah tubuh. Kami berdoa untuk Bapak Rudi Sinaga, Bapak Liston Pademian, dan Ibu Legina. Engkau jamah sembuhkan dari segala penyakit yang ada. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang mengalami pergumulan dalam kehidupan ini. Ajarlah kami Tuhan untuk selalu bersandar kepadamu, mata kami tertuju kepadamu, bukan kepada masalah yang kami hadapi. Kami yakin dan percaya Engkau memberikan jalan yang keluar yang terbaik bagi kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk kegerakan misi di GKMI, PIPKA, dan di gereja ini. Kiranya melalui kegerakan misi ini Tuhan, misi kami dapat kami lakukan, yaitu menjadi keluarga yang bersaksi dan menghasilkan buah bagi kemuliaan Allah. Kami berdoa untuk program-program yang ada dan kegiatan yang ada di gereja ini. Kami berdoa untuk program pembangunan ruang serbaguna, untuk kegiatan kepanitiaan yang ada, panitia bulan keluarga, panitia Paskah, panitia kemah keluarga, dan hari ulang tahun gereja. Kiranya melalui kegiatan-kegiatan ini Tuhan, nama-Mu semakin dimuliakan. Dan kami yakin dan percaya Engkau mencukupkan semua dana yang dibutuhkan untuk kegiatan ini. Kami berdoa untuk Yayasan PAUD TK Ester. Kiranya Engkau berkati dan lindungi pendidik maupun anak didik melalui pendidikan yang ada di PAUD dan TK Ester ini dapat dihasilkan anak-anak didik yang bukan hanya pintar dalam kemampuan akademis tetapi mempunyai karakter Kristus. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami mengucap syukur dan terima kasih karena di situasi yang penuh ketidakpastian dan banyak kabar yang menakutkan, Engkau mengaruniakan keamanan bagi bangsa Indonesia ini. Engkau berikan hikmat-Mu kepada para pemimpin kami sehingga dapat menghasilkan keputusan dan kebijakan yang bisa menghasilkan kemakmuran dan kesejahteraan bagi rakyat yang dipimpinnya. Demikian doa-doa kami Tuhan. Doa ini kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kita ada
Dan kita hidup sampai hari ini itu semua karena anugerah dan kasih Tuhan kepada kita. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara, karena kasih Allah lah yang bisa membuat kita hidup, dan Allah pula yang akan memimpin setiap jalan kehidupan kita. Ya. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Utari. Mari kita sambut dengan satu pujian, Engkau alasanku hidup. Kami menyerahkan benih firman Tuhan yang akan kami renungkan bersama-sama di pagi hari ini. Roh Kudus urapi setiap kami. Layakkan kami untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Apa yang harus kami kerjakan dan lakukan sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Kami siap untuk berdengar-dengaran dan menjadi pelaku-pelaku kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyerahkan firman Tuhan pagi hari ini.
Amin. Kitab Yakobus pasal 1 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-18. Kitab Yakobus pasal 1 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-18, demikian bunyi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada orang-orang yang mengasihi Dia. Apabila seseorang dicobai, janganlah ia berkata, "Aku sedang dicobai oleh Allah." Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Namun tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara-saudaraku yang terkasih, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, turun dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pagi hari ini dalam Minggu Prapaskah yang kedua, kita akan merenungkan dengan tema dosa adalah racun yang mematikan. Bapak, Ibu, ketika orang lain atau mungkin kita digigit ular atau digigit kalajengking, atau kita digigit anjing, maka lewat pengetahuan yang kita miliki, kita akan cepat-cepat segera bawa ke dokter, orang medis, agar mendapatkan suntikan dan racun itu tidak menyebar ke dalam seluruh tubuh kita. Karena jika kita biarkan, maka lambat ataupun cepat akan segera menyebar ke bagian tubuh kita lewat pembuluh darah dan bisa berakibat fatal. Apakah kelumpuhan atau bahkan mungkin kematian. Kalau kita menyadari bahwa itu adalah bahaya yang mengerikan, maka kita akan sesegera mungkin melakukan pencegahan demi pencegahan. Kita tidak mungkin akan meremehkan itu, menganggap sesuatu yang sederhana, sesuatu yang sepele. Agar tidak berakibat fatal di dalam kehidupan setiap kita. Demikian juga dosa
kita diberi pemahaman oleh kebenaran firman Tuhan, sehingga menjadi pengetahuan setiap kita bahwa ternyata dosa jika dibiarkan di dalam kehidupan kita, jika kita menganggap remeh dosa bagi kehidupan setiap kita, maka akan berakibat fatal di dalam hidup kita, karena ia seperti racun yang akan menyebar, mempengaruhi seluruh kehidupan kita, dan pertama-tama akan membawa kematian kerohanian, tetapi juga tidak hanya rohani kita, tetapi juga akan membawa kematian jasmani di dalam hidup yang Tuhan berikan. Oleh karena itu firman Tuhan mengingatkan kepada kita, memberi rambu-rambu lampu merah kepada kita, agar setiap kita waspada. Jangan menganggap ringan, menganggap hal yang sederhana, karena toh Tuhan ketika kita datang kepadanya meminta pengampunan, lalu firman Tuhan katakan pengampunan itu akan diberikan. Itu berarti kita sedang meremehkan Tuhan yang bisa kita peralat sebagai sarana untuk kita leluasa berbuat dosa, karena ketika kita berdosa lalu kita mengaku dosa kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengampuninya. Tidak hanya semudah diucapkan lewat mulut, karena ketika orang menyatakan mengakui segala dosa dan pelanggarannya, maka itu harus keluar dari dalam hatinya. Dan berarti dia berbalik dari jalan-jalannya yang tidak benar, lalu kembali kepada jalan yang benar, yaitu jalan daripada Tuhan Yesus Kristus. Dalam teks yang kita renungkan di pagi hari ini, dalam satu konteks berkaitan dengan pencobaan. Dan kita diingatkan bersama-sama bahwa pencobaan itu datangnya bukan daripada Tuhan. Alkitab sendiri menuliskan. Karena Allah tidak bisa dicobai dan Allah juga tidak mencobai. Lalu mengapa dikatakan bahwa Allah tidak mencobai manusia? Karena cobaan itu tujuannya adalah menjatuhkan kita, agar kita jauh daripada Tuhan. Kisah yang paling populer itu adalah kisah Ayub, di mana ia dicobai iblis, tetapi Ayub tetap bertahan dengan imannya, dan Ayub mengalami kemenangan. Tetapi kita juga melihat di dalam Alkitab seorang tokoh yang luar biasa, Raja Daud. Dia juga dicobai dengan keinginannya lewat mata yang ia lihat, lalu dia tidak tahan dan kemudian ia jatuh dalam dosa perzinahan. Tetapi tidak hanya berhenti jatuh kepada dosa perzinahan, tetapi kemudian terus berkembang untuk menutupi kesalahannya. Lalu muslihat ia lakukan, bahkan sampai dengan pembunuhan pun ia rancangkan untuk menutupi kesalahannya. Di dalam teks yang kita renungkan bersama-sama, kita diingatkan bersama-sama lewat firman Tuhan di pagi hari ini, bahwa sekali lagi Allah
tidak mencobai karena pencobaan itu tujuannya untuk menjatuhkan manusia agar jatuh ke dalam dosa, sementara Allah tidak pernah menuntun manusia untuk jatuh ke dalam dosa. Allah menuntun kita untuk lepas daripada dosa itu sendiri. Dan di bagian perikop yang akan kita renungkan bersama-sama, maka kita diingatkan, kita dituntun bersama-sama bahwa pencobaan itu munculnya dari mana? Maka di kitab Yakobus yang menjadi perenungan setiap kita pada pagi hari ini, muncul dari dalam diri manusia. Kita diseret untuk memuaskan keinginan setiap kita, memuaskan kedagingan kita. Dan keinginan yang ingin kita capai, keinginan yang ingin kita raih, maka keinginan itu bukan sesuai dengan apa yang Tuhan mau, tapi sesuai dengan apa yang kita inginkan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab yang kita renungkan bersama-sama menolong dan mengingatkan kita. Ternyata dosa itu menurut kitab Yakobus dimulai dari keinginan kita. Apakah keinginan lewat mata, lewat pendengaran kita, lewat panca indera yang lain, penciuman atau sentuhan yang lain. Dan firman Tuhan Yakobus mengingatkan kepada setiap kita, menggambarkan dengan analogi seperti seorang yang akan melahirkan seorang anak. Proses lahirnya seorang anak. Keinginan dikandung, lalu kemudian menjadi besar karena diberi asupan makanan, dijaga, dirawat sedemikian rupa, kemudian menjadi matang, dan ketika dosa itu menjadi matang, maka menghasilkan maut. Apa arti dari penggambaran yang disampaikan oleh Yakobus? Ternyata dosa itu tidak hanya kalau orang bilang itu mak bedunduk begitu ya. Tiba-tiba muncul, tiba-tiba ada, tiba-tiba kita melakukan dan tidak sadar. Bukan. Tetapi dosa itu adalah satu proses di dalam kehidupan yang kita jalani. Dimulai dari diri kita yang menginginkan sesuatu, tetapi itu bukan berasal dari Tuhan, tetapi berasal dari kedagingan kita. Dan ketika keinginan itu kita biarkan, bahkan terus kita beri tempat, kita beri ruang, kita beri wadah di dalam diri kita, maka itu seperti ragi yang akan mengembang. Pikiran kita akan berimajinasi ke mana-mana. Dan kemudian tidak hanya sekedar berimajinasi kemana-mana, tetapi kemudian karena hasrat yang besar, lalu kita ingin mengeksekusinya,
ingin mewujudkannya dalam tindakan-tindakan yang konkret. Mengapa anak-anak mereka bisa melakukan hubungan seks meskipun usianya masih di bawah usia? Ketika mereka melihat HP, karena setiap anak punya HP sekarang. Lalu ketika ia melihat, membuat dia menjadi penasaran, tetapi tidak hanya berhenti melihat penasaran, lalu menjadi ketagihan dan melihat, lalu setelah melihat dia ingin mempraktekkan seperti apa. Banyak hal terjadi dimulai dari pertama-tama mungkin tidak sengaja. Tetapi kemudian dibuat menjadi sengaja karena itu berubah menjadi keinginan setiap kita pribadi lepas pribadi. Memberi ruang sehingga kemudian berbuah dan akhirnya mendatangkan maut dan mendatangkan kematian. Karena memang manusia pada dasarnya, naturnya di dalam diri manusia adalah manusia berdosa. Sangat jelas anak-anak yang masih kecil, saya percaya orang tua tidak pernah mengajarkan bagaimana sih mereka untuk bisa berbohong. Mengajarkan anak-anak berkata-kata yang tidak pas. Tidak pernah, sejahat apapun orang tuanya, hatinya pengen anaknya menjadi baik. Tetapi mengapa anak-anak bisa dengan lihainya, dengan canggihnya berbohong, mengeles, dan seterusnya. Karena memang natur di dalam diri manusia adalah berdosa. Tidak diberi contoh saja dengan mudah melakukan dosa, apalagi mendapatkan teladan-teladan, contoh-contoh dosa, itu akan semakin menguatkan anak-anak untuk mudah jatuh ke dalam dosa. Oleh karena itu kita orang-orang yang percaya, kita diingatkan bagaimana ketika sesuatu yang mempengaruhi hati dan pikiran kita tidak sejalan dengan apa yang Tuhan mau. Pikiran-pikiran yang kotor, pikiran-pikiran yang jelek. Maka ketika itu muncul di dalam hati dan pikiran kita, apakah disengaja atau tidak disengaja, maka segera tolak, segera buang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini bukan masalah sok rohani atau tidak rohani. Tetapi kalau kita mengandalkan kemampuan kita, maka kita akan tidak bisa menguasai diri kita. Apalagi kalau itu sudah berkembang sedemikian rupa, mengakar sedemikian rupa di dalam kehidupan kita, merusak seluruh hati, pikiran, serta perilaku kita. Maka kita dengan usaha sendiri tidak akan bisa lepas dari kuasa dosa yang mengikat kita. Kita tidak akan sanggup, kita tidak akan mampu, dan kita akan menjadi lumpuh di dalamnya. Coba Bapak Ibu perhatikan, kalau misalnya kita sendiri atau kita mencoba melihat orang lain, ketika seseorang jatuh ke dalam dosa atas sesuatu X misalnya, maka kalau dia tidak benar-benar bertobat di dalam Tuhan, tidak mengalami pembaruan hati dan hidupnya serius terhadap Tuhan, maka meskipun hatinya ingin lepas dari dosa X itu,
Tetapi dengan berjalannya waktu, maka dia akan jatuh dalam kubangan yang sama. Dosa X yang kita lakukan itu akan dilakukan ulang kembali. Bahkan karena dosa itu, keinginan kita itu adalah keinginan yang mengikat kita, menjerat kita. Bukan sesuatu yang menakutkan, bukan sesuatu yang menjijikkan. Tawaran dosa adalah sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang memuaskan. Bahkan seolah-olah itu menjadi jawaban atas kebutuhan setiap kita. Dan itu kita butuhkan, kita perlukan. Tetapi jika itu kita biarkan di dalam hidup ini, maka itu akan membawa kepada kematian, membawa kepada kebinasaan, membawa kepada maut. Seekor ikan di laut yang lepas, mereka leluasa bisa mencari makan. Lalu ketika orang yang hobi mancing bawa kapal kecil atau perahu, kemudian ia mulai melempar umpannya. Ikan tidak tahu bahwa itu adalah umpan yang dilempar oleh pemancing. Tujuannya bukan ingin memberi makan ikan itu, tetapi tujuannya dia ingin mengambil ikan itu. Karena ketika umpan itu diberikan dan ikan menangkap bahwa ini adalah makanan yang memberi kepuasan, yang memberi kesukaan, yang memberi kelegaan atas lapar yang ia rasakan. Maka ketika ia dengan sigap menangkap umpan itu, pikirnya ini makanan yang enak, ini makanan yang lezat. Tetapi ketika sudah masuk ke dalam mulutnya, maka dia tidak bisa mengeluarkan. Lalu ditarik oleh orang yang memancing itu. Dan ikan itu berakhir di tempat penggorengan. Meskipun umpan itu kecil, tetapi umpan itu dianggap sebagai sesuatu yang memikat, sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang menjadi kebutuhan. Tetapi ketika kita membiarkannya, maka membawa kepada kebinasaan. Ketika kita berbohong, karena mungkin kita ingin mendapatkan sesuatu yang lebih, entah penghormatan, entah penghargaan. Lalu ketika kita melakukan satu kebohongan, maka kita akan terus membuat kebohongan yang lain. Menutupi satu demi kebohongan dari kebohongan yang lain. Agar tetap eksis, agar dapat tetap bertahan. Dan akhirnya tidak hanya sekedar kebohongan, tetapi akan mempengaruhi kita untuk melakukan dosa-dosa yang lainnya. Seperti yang saya sebutkan apa yang dilakukan oleh Daud. Dimulai dari mata yang melihat, hati yang ingin memiliki, terus dibiarkan berbuah di dalam dirinya, membuat satu tipu muslihat. Ditaruh di paling depan dalam peperangan agar dia mati. Agar istrinya bisa
diambil menjadi istri daripada Daud. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Betapa mengerikan dosa ketika itu kita biarkan menjerat di dalam kehidupan setiap kita. Dan kita tidak akan bisa bebas, kita tidak akan bisa lepas karena itu seperti akar yang membulat menjerat seluruh tubuh kita. Semakin bergerak, maka akar dosa itu semakin kuat membelit diri kita. Seperti seseorang yang masuk ke dalam lumpur hidup. Semakin kita ingin bebas dari kubangan lumpur hidup itu, maka semakin dalam kita akan tenggelam. Kita tidak bisa bebas dengan kekuatan diri kita. Oleh karena itu kita membutuhkan Tuhan. Kita membutuhkan kasih kemurahan Tuhan. Mengapa Allah hadir ke dalam dunia, Allah rela menderita, Allah rela mati mengorbankan dirinya. Karena Allah tahu manusia tidak bisa lepas dari dosa yang membelenggunya. Hanya satu pribadi Allah yang bisa melepaskan kita dari belenggu-belenggu dosa yang mengikat setiap kita. Oleh karena itu, ketika kita membutuhkan Allah yang membebaskan kita dari belenggu yang mengikat kita, maka terimalah anugerah Tuhan, anugerah keselamatan itu dengan sungguh-sungguh, dengan serius. Bagaimana bentuk keseriusan kita di dalam menyambut anugerah Tuhan? Bagaimana kecintaan kita sebagai bentuk rasa syukur yang kita haturkan kepada Tuhan? Tuhan tidak pernah menuntut banyak atas kita. Tuhan memberi kesempatan kepada kita untuk berekspresi seperti apapun sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan. Hati yang tulus datang kepada Tuhan. Memberi apa yang kita punya, bukan memberi apa yang tidak kita punya. Melayani Tuhan sesuai dengan talenta dan karunia yang kita punya dan kita miliki. Tuhan tidak pernah menuntut apapun atas setiap kita. Kalau pengampunan itu Tuhan beri, pengampunan itu Tuhan anugerahkan kepada setiap kita. Maka seharusnya kita menjadi orang-orang Kristen, bukan hanya sekedar Kristen KTP. Tetapi kita menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh menghidupi iman Kristen, iman yang diarahkan kepada Kristus yang menjadi juru selamat setiap kita pribadi lepas pribadi. Yakobus menolong setiap kita. Bagaimana agar kita tidak tertipu oleh jerat dosa yang disebabkan oleh keinginan-keinginan yang muncul. Apakah itu berdasarkan keinginan dari dalam diri kita sendiri? Atau keinginan yang berasal dari luar lalu mempengaruhi diri kita untuk melakukan sesuatu yang tidak benar dan itu kita anggap bisa memuaskan keinginan daging kita. Maka kitab Yakobus menolong setiap kita pribadi lepas pribadi. Di ayat yang ke-16
Saudara-saudaraku yang terkasih, janganlah sesat. Ayat ke-17, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, turun dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Firman Tuhan ingin mengatakan kepada setiap kita, mengingatkan kepada setiap kita bahwa Allah yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang sangat baik. Dan Allah yang sangat baik itu, Dia akan memberi yang terbaik kepada setiap kita, kepada saya, kepada Bapak Ibu, Saudara. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara serius di dalam Tuhan, lalu saat ini kondisi Bapak Ibu seperti apapun yang sedang Bapak Ibu alami, yakinilah bahwa inilah kondisi yang terbaik yang Tuhan beri dan anugerahkan kepada Bapak Ibu Saudara. Kalau itu yang terbaik, maka kita sedang diajak bersama-sama untuk mensyukuri, untuk menghidupi anugerah yang Tuhan beri, sehingga kita tidak akan berpikiran yang macam-macam. Kita tidak ingin menggapai sesuatu yang kita anggap baik, terbaik di dalam kehidupan setiap kita. Sehingga kita tidak akan tergoda untuk melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, yang membutakan mata jasmani dan rohani kita tentang kebaikan yang Tuhan berikan. Ketika kita mengakui bahwa Allah yang aku sembah adalah Allah yang sangat baik. Allah yang sangat baik itu Allah yang memberi yang terbaik buat saya. Maka kita akan bisa menjadi seorang pribadi, lepas pribadi yang mengucap syukur. Dengan segala apa yang kita punya. Kita tidak akan pernah tergoda. Kita tidak akan pernah muncul dalam hati kita iri, kebencian, kemarahan. Kenapa? Karena kita bisa mensyukuri atas keberadaan diri kita. Hidup kita dengan segala yang melekat di dalam hidup kita. Kalau kita bisa meyakini bahwa Allah adalah baik, Allah memberi yang terbaik bagi kehidupan kita. Maka yang kedua, kita tidak akan pernah meragukan akan Tuhan. Tuhan menolong enggak sih? Tuhan ada tidak sih? Tetapi kita akan selalu melihat Tuhan terima kasih. Meskipun mata jasmani saya belum melihat, tapi mata rohani saya melihat. Karena mata rohani saya percaya dan beriman kepada Allah yang baik itu. Yang akan memberi yang terbaik buat setiap kita. Sehingga tidak akan ada sungut-sungut, tidak akan ada keraguan di dalam setiap kita pribadi lepas pribadi. Karena orang-orang yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, mempercayakan hidupnya kepada Tuhan,
maka Tuhan pasti akan memimpin, menuntun kepada setiap kita, kepada hal-hal yang benar, hal-hal yang baik. Yang kedua, tidak hanya sekedar kita diingatkan atau mengingat tentang kebaikan Tuhan sehingga tidak perlu meragukan akan Tuhan. Tetapi kitab Yakobus juga mengingatkan kepada setiap kita. Ayat yang terakhir 18, atas kehendaknya yaitu kehendak Allah sendiri, Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Kita ini diangkat menjadi anak oleh Tuhan. Tetapi di kitab Yakobus tidak hanya sekedar anak, tetapi disebutkan sebagai anak sulung. Anak sulung adalah anak yang dikasihi. Dalam konteks kitab Perjanjian Lama, anak sulung adalah anak yang diberkati, mendapatkan lebih berkat lebih banyak daripada anak-anak yang lainnya. Di konteks zaman sekarang, anak sulung menjadi seperti partner, teman, sahabat. Tempat untuk berbagi, bercerita, sekaligus pertimbangan. Ketika orang tua ingin mengerjakan, melakukan sesuatu dan membutuhkan pertimbangan-pertimbangan yang lain, maka orang tua akan mengajak anak yang paling sulung, yang paling besar untuk diajak pertimbangan. Di dalam kehidupan berkeluarga, ketika ada adik, ada kakak, maka adik-adik juga akan menghormati, menempatkan anak sulung sebagai sesuatu yang lebih tinggi untuk dimintai pertimbangan. Di dalam kehidupan mengambil keputusan, dianggap lebih hikmat, lebih bijak dibandingkan dengan yang lainnya. Kita menjadi anak sulung Allah. Dan lewat iman kita kepada Kristus, maka orang-orang yang percaya kepada Kristus bahkan kita dilahirkan kembali. Bukan dilahirkan kembali keluar dari rahim, tetapi kita dilahirkan secara rohani sehingga kita benar-benar menjadi anak-anak Tuhan. Dan kita dimampukan untuk hidup di dalam Tuhan, menjadi pribadi-pribadi yang lahir baru, memiliki sifat baru, karakter baru di dalam kehidupan setiap kita menjadi sama seperti Kristus. Dan ketika kita menjadi pribadi-pribadi yang lahir baru, maka kita akan disanggupkan untuk menolak dan tidak memberi ruang kepada dosa di dalam kehidupan setiap kita pribadi lepas pribadi. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita mengucap syukur karena kita tidak sedang berjuang sendiri, mengatasi dosa sesehari yang seringkali mengiming-imingi sesuatu yang indah, sesuatu yang menarik, sesuatu yang seolah-olah itu menjadi kebutuhan dan keinginan kita. Tetapi kalau kita ambil itu menjadi racun atas kehidupan setiap kita.
Kita punya Allah di mana Roh Kudus Tuhan beri dan taruh di dalam hati kita. Itu yang akan menjadi filter. Apakah yang akan saya lakukan ini benar dan berkenan kepada Tuhan? Apakah yang saya lakukan ini memuliakan akan nama Tuhan? Roh Kudus menolong diri kita. Roh Kudus yang akan menuntun dan berbicara karena Roh Kudus adalah roh kebenaran yang memimpin kita kepada kebenaran. Roh Kudus akan menolong setiap kita. Dan jikalaupun saat ini kita jatuh kepada satu lembah yang paling dalam, dan saat ini kita sedang tidak bisa bergerak apapun di dalam diri setiap kita pribadi lepas pribadi, maka ingatlah kepada Tuhan. Meskipun dosa kita merah seperti kermisi, meskipun berwarna merah seperti kain kesumba, tetapi kalau kita mau merendahkan hati, merendahkan diri di kaki Kristus, mengakui segala dosa, kesalahan, pelanggaran kita, maka Tuhan akan memberi, melepaskan pengampunan, akan diputihkan seperti salju dan menjadi putih seperti bulu domba. Tuhan tidak akan pernah mengingat-ingat tentang dosa dan kesalahan kita. Tuhan sanggup memulihkan hidup kita. Tuhan sudah mendamaikan lewat darah yang tercurah di kayu salib. Dan hidup kita dipulihkan. Kita mendapatkan kesempatan. Apakah kesempatan kedua, kesempatan ke-10, kesempatan ke-50? Tetapi ketika kesempatan itu Tuhan beri, maka mari kita gunakan sebaik-baiknya. Jangan sekali-kali kita meremehkan. Karena ketika kita meremehkan, maka ingat, dosa itu dia akan hidup. Dia akan terus menggerogoti seperti penyakit kanker. Sampai kepada satu titik orang itu meninggal, maka benih kanker itu akan berhenti atas tubuh seseorang. Dan kita tidak ingin hidup kita dijerat dan terjerat di dalamnya. Kita tidak ingin bagian keluarga kita mengalami jerat kuasa dosa di dalam hidup kita pada bagian pagi hari ini berkaitan dengan keinginan-keinginan daging yang menguasai hidup kita. Mari kita serahkan hati kita, roh kita kepada Tuhan agar keinginan-keinginan Allah yang menjadi keinginan setiap kita sehingga kita menghasilkan buah-buah roh di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang mengingatkan setiap kami bahwa kami orang-orang yang percaya kepada Kristus tidak imun terhadap dosa, terutama keinginan-keinginan yang muncul di dalam hati kami, keinginan-keinginan daging kami. Tetapi Tuhan mengingatkan kepada setiap kami agar kami tidak terpikat dan terjerat di dalamnya. Maka kami harus mengembangkan sayap iman kami, keintiman kami kepada Kristus, sehingga kami bisa menolak akan keinginan-keinginan dosa. Bahkan ketika kami mengarahkan kepada Kristus, karena kami sudah mendapatkan yang terbaik dari Kristus, maka kami tidak akan pernah tertarik kepada hal-hal lain yang datangnya bukan daripada Kristus. Roh Kudus, bantu seluruh sidang jemaat-Mu yang mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan ini,
agar terus kami semakin diperbaharui dari hari ke hari. Kami belajar hidup taat, kami belajar hidup setia, kami belajar mengucap syukur terhadap segala sesuatu yang Tuhan beri kepada kami. Dan kami belajar melihat bahwa semuanya itu adalah yang terbaik, yang Tuhan beri dan anugerahkan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pagi hari ini. Amin. Puji nama Tuhan, kita sudah mendengar akan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan saatnya kita akan memberikan persembahan untuk Tuhan. Mazmur 50 ayat 23 yang mendasari kita untuk memberikan persembahan. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Pagi hari ini ada 2 kantong kolekte yang berwarna hijau dan berwarna hitam. Untuk kantong kolekte hijau untuk mendukung pelayanan diakonia dan untuk kantong yang berwarna hitam untuk operasional gereja kita. Ya, kita akan mempersiapkan persembahan kita. Saya undang petugas kolektan bisa maju ke depan dan Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan naikkan doa kita pada pagi hari ini. Bapa yang baik, yang sangat baik, kami bersyukur untuk pagi hari ini atas setiap berkat yang Tuhan sudah limpahkan atas hidup kami. Bukan hanya berkat materi, berkat jasmani, tetapi berkat rohani, yaitu anugerah keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami. Dan sebagai rasa syukur kami pagi hari ini, kami akan memberikan korban syukur kepada Tuhan. Ajar kepada kami untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan, karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kami. Terima kasih Bapa. Berkati persembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Kita akan akhiri ibadah kita di pagi hari ini dan kita akan pulang kembali kepada aktivitas kita masing-masing dan biarlah Roh Kudus senantiasa menuntun akan setiap kehidupan kita. Kita akan naikkan satu pujian, bawa nama Yesus selalu. Yesus
Jemaat Minonet, marilah kita mengikrarkan komitmen kemuritan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali ia mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Bersama dengan segenap orang percaya di segala tempat dan sepanjang abad, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapa yang mengasihi kami, pagi hari ini kami sehati bersama-sama dengan jemaat-Mu memohonkan berkat untuk saudara-saudari kami yang berulang tahun di minggu ini. Kami menyerahkan untuk Ibu Asnat Andrew, Bapak Supriyono, dan Bapak Wong Jinbyo ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan yang menambah-nambahkan hikmat di dalam hidup yang Tuhan anugerahkan. Sehingga lewat kehidupan yang diberkati oleh Tuhan, maka anak-anak-Mu akan dipakai menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan lewat hamba-hamba-Mu. Diberkati di dalam kehidupan berkeluarga, pekerjaan dan pelayanan yang Tuhan percayakan. Sehingga lewat anugerah dan kemurahan Tuhan, saudara-saudara kami semakin hari semakin mengasihi dan mencintai Tuhan. Demikian juga saudari Febrina Indriani ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan menolong di usia yang masih muda. Terus tambahkan pengenalan di dalam Kristus, pemeliharaan kasih kemurahan Tuhan ada pada anak-Mu. Kami percaya masa depan saudari Iin ada di dalam rencana dan kehendak Tuhan memberi yang terbaik. Tuhan memberkati keluarga, Tuhan memberkati orang tua, sehingga lewatnya saudari Iin boleh merasakan kebaikan kemurahan Tuhan di dalam hidup yang Tuhan anugerahkan. Demikian juga setiap kami yang hadir di pagi hari ini, kami sungguh membutuhkan Tuhan. Dan kami mohon berkat Tuhan menyertai perjalanan hidup sepanjang pekan ini. Agar kami dimampukan hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Mematikan keinginan daging kami dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan sesuai dengan Roh Kudus yang tinggal di hati kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan di dalam Roh Kudus akan menyertai perjalanan hidupmu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan ambil saat teduh, kebaktian selesai.